Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera dan Salam Kebajikan. Sebelumnya, izin Pak Didit, di sini kami sekelompok akan menjelaskan hasil tugas besar satu mata kuliah analisis deret waktu tentang analisis pergerakan harga saham Nvidia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Frenwin, selanjutnya ada Muhammad Abil Hasan, dan Komang Yoga Saputra saya sendiri. Untuk penjelasan pertama terkait latar belakang atau pengambilan dataset, di mana kami memilih dataset ini, di mana Nvidia itu sendiri yang merupakan salah satu instrumen investasi yang bisa dibilang sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya pada saat ini, di mana pengaruh AI yang sangat signifikan sehingga membutuhkan begitu banyak memori yang meningkatkan pergerakan harga saham ini semakin meningkat dan memiliki trennya sendiri. Selain itu, Nvidia ini sendiri itu adalah sebuah perusahaan teknologi multinasional yang memimpin pasar dalam produksi grafik processing unit atau GPU dan pengembangan kecerdasan buatan. Nah, kenaikan permintaan terhadap teknologi AI ini yang seperti saya sebutkan tadi mendorong pergerakan harga saham Nvidia secara signifikan. Bahkan trennya bisa dibilang naik pesat di semenjak AI mulai menaik dari pasca awal COVID. Pergerakan ini sering menunjukkan fluktuasi yang kompleks, oleh karena itu diperlukannya pendekatan-pendekatan statistik untuk memahami perilaku dalam data historis saham tersebut. Next. Tujuan kami melakukan eksplorasi terhadap dataset saham Nvidia ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik data deret waktu yang digunakan. Yang kedua itu untuk melakukan visualisasi data dan mengamati pola serta tren yang terbentuk. Yang ketiga, menguji kestasioneran data menggunakan Augmented Decoupler atau ADF. Dan yang keempat, melakukan proses differencing jika datanya tidak stasioner. Yang kelima, mengidentifikasi orde, model deret waktu melalui plot ACF dan PACF. Untuk manfaatnya sendiri adalah secara teoritis sebagai sarana penerapan teori analisis deret waktu atau ADW, time series itu sendiri, menggunakan studi kasus nyata, serta memperdalam pemahaman mengenai penggunaan library Python seperti Pandas, Matplotlib, Seaborn dalam proses pengolahan data finansial. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu memberikan gambaran mengenai tren harga saham Nvidia yang dapat digunakan sebagai referensi pendukung dalam pengambilan keputusan investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, untuk metodologi dan eksplorasi data, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abil Hasan. Kepada Abil, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yoga. Oke, di sini kita akan membahas mengenai deskripsi dari data yang kita akan analisis. Data yang kita gunakan itu adalah histori dari harga saham perusahaan Nvidia atau kode saham Nvidia, di mana datanya itu adalah merupakan harga saham selama 1 tahun yang diperoleh dalam bentuk data harian. Dataset ini terdiri dari beberapa fitur atau atribut, antaranya ada date yaitu tanggal tanggal harganya, lalu ada open di mana harga itu dibuka pada hari itu, harga tertinggi, harga terendah, harga saat ditutup, dan juga volume dari harga itu. Nah, untuk dari analisis kali ini, variabel utama yang digunakan adalah harga penutup, karena ini adalah variabel ini di mana kita pengen ngambil harga akhir dari harga akhir dari saham itu ketika hari itu gitu. Nah, data tersebut telah diurutkan berdasarkan waktu dan menggunakan tanggal sebagai indeks juga. Terus untuk eksplorasi data, kami juga menampilkan data awal untuk memahami struktur dataset, lalu mengonversi kolom tanggal menjadi format date time dan menjadikannya sebagai indeks dari seperti itu saya sebutkan. Lalu membuat pola deret waktu harga penutupan saham untuk mengamati pola pergerakan data secara visual, apakah itu sesional atau tidak. What the next? Nah, di sini kami pertama kami menguji kestasionerannya dulu. Seperti tadi saya sebutkan, data data itu diuji dengan menggunakan augmented decoupler atau ADF test, di mana hipotesis yang digunakan adalah defaultnya atau H0-nya itu adalah data tidak stasioner.
Hal satunya itu data stasioner. Pengujian dilakukan pada data harga penutupan asli dan pada data hasil diferensi. Jika harga penutupan asli itu stasioner berdasarkan uji ADF. Lalu selanjutnya kami melakukan analisis autokorelasi dan autokorelasi parsial. Setelah melakukan setelah data memenuhi asumsi kestasioneran, maka kami melakukan analisis yaitu pertama ACF atau autocorrelation function untuk mengidentifikasikan kemungkinan order MA atau moving average dalam apa dengan parameter key. Lalu ada partial autocorrelation function atau PACF untuk mengidentifikasikan kemungkinan order AR atau average per R ya dengan parameter P. Nah, identifikasi order ini dilakukan dengan mengamati lag yang mengalami cut off secara signifikan. Nah, jadi kami nanti akan melihat dari visualnya dulu. Jadi next. Ini salah satu plotnya dari hasil eksplorasi data data awal di mana diperoleh sebanyak 260 observasi harian yang mencakup periode perdagangan dari 24 Desember 2024 hingga 23 Desember 2025. Nilai rata-rata penutupan harga saham Nvidia atau dari saham dari perusahaan Nvidia saham periode pengamatan adalah 152,87 US dollar. Harga penutup saham terendah tercatat sebesar 94,29 US dollar, sedangkan harga tertinggi mencapai 207,03 US dollar. Pada waktu ini merupakan harga penutupan saham Nvidia menunjukkan adanya tren dan fluktuasi yang cukup tajam sepanjang periode pengamatan. Sehingga pola ini mengidentifikasikan bahwa data memiliki ketergantungan waktu yang kuat dan kemungkinan besar belum bersifat stasioner. Next. Ini juga bahas tentang uji kesesuaian data yang melakukan hasil terhadap data harga penutupan asli menunjukkan bahwa nilai kita bisa lihat kalau misalnya nilai P pilih ini itu sebesar 0,854 di mana nilainya lebih besar daripada tingkat signifikasi dan statistik KDF-nya sebesar 0 min 0,60681 di mana nilainya lebih besar dari nilai krisis. Dan demikian hipotesisnya tidak dapat ditolak sehingga data penutupannya tidak sesuai. Nah, setelah ini setelah dilakukannya visualisasi, maka dilakukan analisis dan juga tahap-tahap selanjutnya, di mana akan dijelaskan oleh teman saya, Brandon. Silakan. Baik, untuk selanjutnya itu adalah tahap uji ADF untuk data yang sudah kita deteksi satu kali. Nah, setelah ADF tesnya itu menunjukkan bahwa nilai p-value itu sebesar 8,66 dipangkatin 10 minus 15, sehingga nilai tersebut hampir mencapai nilai 0, di mana nilai itu lebih kecil dari 0,05. Nah, nilai statistik ADF-nya juga menunjukkan sebesar min 8,95, di mana nilainya itu sangat lebih kecil dari nilai-nilai kritis yang sudah kita memiliki seperti 1%, 5%, hingga 10%. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil defensing telah bersifat stasioner dan layak kita gunakan untuk analisis lanjutan kita. Baik, ini adalah perbandingan data asli dengan data hasil defensing kita. Bisa dilihat pada bagian sebelah kiri itu ada pola tren data Nvidia asli, dan setelah di defensing satu kali, pola tren harga Nvidia menjadi lebih stasioner. Baik, untuk hasil analisis autokorelasi dan autokorelasi parsial kita, pada plot ACF hasil defensing kita menunjukkan adanya cut off pada beberapa leg tertentu, yaitu sekitar leg 0, 2, 20, 30, 31, dan 33. Nah, berdasarkan hal tersebut, order MAQ yang kemungkinan berada pada leg tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah hasil analisis autokorelasi dan autokorelasi parsial kita untuk plot PACF-nya. Nah, indikasi pada plot tersebut menunjukkan cut off terjadi pada leg 0, 1, 2, 4, 24, 28, 33, dan hingga juga 40. Sehingga order AR atau order P-nya menunjukkan dapat dipertimbangkan sebagai yang sudah juga pada leg tersebut. Nah, hasil ini memberikan kita bahwa gambaran awal model kita, yaitu model struktur model dari waktu seperti ARIMA itu bisa disusun sebagai P dan Q, mana P dan Q itu kita sesuaikan sebagai
dengan kombinasi order yang sudah kita tentukan pada port ACF dan PACF-nya. Dengan ketentuan bahwa parameter D-nya itu sudah pasti kapur karena kita hanya melakukan differencing satu kali. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan dan saran akan saya berikan kepada Yoga. Baik, terima kasih Franwin. Berdasarkan metodologi dan pengujian yang telah kita lakukan menggunakan ADF serta menguji kestasionaran, dapat disimpulkan bahwa data harga penutupan saham Nvidia bersifat tidak stasioner pada level awal, dan setelah dilakukan differencing sebanyak satu kali, data bisa menjadi stasioner. Yang ketiga, plot ACF dan PACF menunjukkan adanya cut-off pada leg tertentu yang dapat digunakan nantinya untuk identifikasi orde AR dan orde MA. Nilai differencing yang digunakan dalam pemodelan ini adalah D sama dengan 1, atau cukup dengan sekali differencing maka datanya sudah mencapai kestasioneran. Untuk saran ke depannya adalah melakukan pemodelan ARIMA berdasarkan kombinasi orde P dan Q yang telah diidentifikasi. Yang kedua, melakukan evaluasi model menggunakan kriteria seperti AIC atau BIC. Yang ketiga, mengembangkan analisis dengan data periode yang lebih panjang atau menambahkan variabel yang eksternal. Next. Baik, sekian dari kelompok kami terkait penjelasan tentang analisis saham pergerakan dari Nvidia yang setelah dilakukan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Terima kasih atas perhatiannya.